Ya Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan doa permohonan kami agar Engkau menjadikan kami indah di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mengenal kasih karunia-Mu dan menghidupinya dan menyatakannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena sekali lagi kami akan merenungkan firman Tuhan tentang Injil-Mu yang akan mengubah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Februari ini. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Saya mengajak kita membaca dengan versi TB2. Saya sudah menyiapkannya. Dan kita membaca bergantian Bapak Ibu sekalian TB2. Saya baca ayat yang pertama, silakan Bapak Ibu baca ayat kedua sambil memperhatikan ada kata-kata yang saya boldkan, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertengahan tahun yang lalu, ada sebuah berita yang viral di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Jadi berita yang viral adalah kota Philadelphia paling bersejarah. Kenapa? Karena kota ini adalah kota pertama kali kota yang menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum pindah ke New York City. Washington maksudnya ya. Ya, Washington sebelum pindah ke Washington. Jadi kota Philadelphia ini paling bersejarah dan menjadi Zombieland. Jadi kalau Bapak Ibu ada Zombieland, ada Kiddyland, ada Wonderland begitu ya. Yang punya anak kecil paling kenal itu ya. Nah, ada Legoland begitu ya. Nah, kalau ini Zombieland. Mungkin ada yang tertarik mau ke sana Zombieland gitu ya. Nah, di Amerika ini kota Philadelphia ini Zombieland. Kenapa demikian? Karena mereka menghadapi kota itu punya permasalahan yang sangat kompleks Bapak Ibu sekalian. Di sebuah kawasan yang bernama Kensington Avenue, itu mereka banyak, daerah tersebut banyak yang tunawisma, yang homeless, tidak punya rumah, dan mereka lebih memilih hidup di pinggir-pinggir jalan, pasang tenda dan sebagainya. Kemudian kota ini memang melegalkan ganja sehingga mengakibatkan maraknya perdagangan obat bius di kota ini sehingga mengakibatkan ganja itu mudah didapatkan dan mereka legal untuk menggunakannya. Nah, masalahnya adalah di tengah-tengah obat yang legal tersebut kemudian mereka mencampurkan dengan
bahan-bahan obat-obat yang lainnya. Dan salah satu obat yang mereka campurkan yang bernama silazin. Silazin ini adalah obat penenang yang biasa digunakan untuk hewan. Kuda kayak gitu ya, digunakan begitu. Nah Pak Budi kenal ya Pak Budi ya. Pak Budi nggak memperdagangkan kan? Ya, jadi obat silazin ini digunakan untuk ini nggak boleh, dilarang di sana. Jadi biasa digunakan untuk penenang pada kuda, pada hewan-hewan begitu. Tetapi kemudian mereka bisa mendapatkannya, kemudian mencampurkannya dan memakainya sehingga menghasilkan orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, jalannya itu lunglai begitu ya, membungkuk begitu ya. Kemudian ada yang sakit, kalau yang luka itu nggak segera diobati, jadi borok. Kemudian bisa ada yang sampai akhirnya meninggal di jalan begitu ya, tergeletak begitu, karena mereka tunawisma begitu ya. Kemudian kalau luka itu bisa cepat menghitam, kemudian efeknya cepat menurunkan tekanan darah begitu, kemudian akhirnya membuat lunglai begitu ya. Nah, tetapi setelah ada lembaga-lembaga kemanusiaan yang mencoba untuk merawat orang tersebut, begitu bangun begitu ya, mereka ingin lagi. Karena itu menimbulkan efek ketagihan. Nah tetapi menyebabkan mereka itu hidup seperti zombie Bapak Ibu sekalian. Sehingga dikatakan seperti zombieland gitu ya, zombieland. Nah kalau di dalam dunia perfilman kita melihat ada banyak film-film zombie yang sudah pernah ada dan yang akan ada, nanti akan selalu ada. Tetapi maksud saya ini adalah mengingatkan kita tentang gambaran zombie. Gambaran zombie ini orang yang sebenarnya mati tetapi kemudian hidup, atau gambaran seperti yang di Zombieland tersebut, mereka orang yang berputus asa, kemudian mereka yang hanya bergerak lambat begitu ya, kemudian mereka hanya ingin terus mencari sesuatu untuk memuaskan mereka punya ketagihan akan obat tersebut, dan pada akhirnya mereka nggak bisa lakukan apa-apa dan mereka pada akhirnya mati. Nah itulah gambarannya Bapak Ibu sekalian. Nah tetapi ada satu lagi zombie yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian, dan kita pahami baik-baik bahwa hidup kita boleh dikatakan sebelum mengenal Kristus atau tanpa Kristus, kita itu boleh dikatakan zombie rohani. Kita dikatakan bahwa kita mati secara rohani. Loh Pak, saya kan sebelum kenal Kristus saya hidup Pak. Iya betul, kita hidup secara fisik, kita bergerak melakukan sesuatu. Tetapi pada dasarnya Paulus mengingatkan bahwa ketika kita dulunya tanpa Kristus, kita ini mati secara rohani. Kita ini tidak dikatakan sekarat Bapak Ibu sekalian, tapi dikatakan benar-benar mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus mengatakan kamu ini ditujukan kepada orang non-Yahudi, kemudian yang beriman pada Kristus. Paulus ingatkan kamu dahulu loh, sebelum kenal Kristus kamu ini mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi pada ayat 3 Paulus mengatakan sebenarnya dahulu kita semua, ini berbicara kepada orang Yahudi. Jadi Paulus juga mengatakan kita juga termasuk di antara mereka. Artinya semua manusia tanpa Kristus, ketika sebelum percaya kepada Kristus, ibaratnya itu adalah zombie rohani. Yang kelihatannya hidup tetapi kemudian hanya melakukan sesuatu yang hanya untuk menyenangkan dirinya. Yang dikatakan zombie rohani, kenapa? Karena secara rohani itu putus dengan Allah, putus dengan sumber rohani yang sesungguhnya. Dan kita bisa melihat bahwa inilah yang Allah katakan bahwa kehilangan kemuliaan Allah dan tidak lagi mengerti bahwa ini nggak benar dilakukan dan terus dilakukan, dia pikir ini benar. Paulus juga menyadari bahwa ketika kemudian dia mengikut Taurat, dia pikir bahwa itu yang paling benar. Pokoknya dia kejar semua pengikut Kristus, dia tangkap, dia setuju dihukum mati, dia melakukan segala sesuatu yang dipikirnya itu benar. Tetapi sampai akhirnya Tuhan memanggil Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi demikian. Jadi zombie rohani itu banyak melakukan aktivitas tetapi dikiranya benar, tetapi ternyata keliru adanya. Kalau Lukas 15 perumpamaan tentang anak yang hilang, maka ketika si bungsu kemudian yang sudah pergi kembali lagi ke rumah papanya, kemudian papanya mengatakan mari kita berpesta karena anakku telah mati dan hidup kembali. Telah hilang
dan ditemukan kembali. Nah, itulah yang menggambarkan tentang bagaimana tanpa Kristus disebut sebagai mati secara rohani. Selanjutnya Paulus mengatakan bahwa ketika seseorang itu tanpa Kristus dikatakan mati secara rohani, maka orang itu mentaati Tritunggal tidak kudus. Pada ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kalau kita kenal Allah Tritunggal, saudara sekalian, ada 3 kekuatan yang jahat, yang disebut Tritunggal tidak kudus, yang berusaha untuk menghancurkan manusia. Membuat manusia itu tidak mengenal Tuhan. Ataupun manusia yang mengenal Tuhan pokoknya diobok-obok kehidupannya, dirusakin kehidupannya, yaitu kekuatan dari Tritunggal tidak kudus, saudara sekalian. Paulus mengatakan bahwa Tritunggal tidak kudus itu yang pertama, bahwa karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dunia ini dengan segala pengaruh sosial anti Allah yang mencoba mencetak perilaku kita, sehingga perilaku-perilaku yang abnormal itu kemudian dianggap normal dan sah adanya. Nah, ini kita bisa melihat dunia LGBT saat ini ya. Kemudian digambarkan bahwa mereka berjuang terus agar bisa diterima, penyamarataan sesama statusnya diterima sedemikian rupa. Pengaruh LGBT sudah menyebar di mana-mana, saudara sekalian. Bahkan sampai murid SMP pun sudah mulai begitu ya. Mereka mulai aware, mereka mulai kemudian bisa menerima sesama mereka dan menganggap bahwa LGBT itu bukan lagi sesuatu yang salah, yang abnormal, tetapi normal kok. Itu memang Tuhan itu terkadang, ini versi mereka ya, menciptakannya demikian. Kita itu demikian diciptakan, maka kita normal-normal saja. Nah, itu kemudian pengaruh tersebut dunia yang berusaha mencetak pikiran kita begitu. Kemudian contoh lain seperti umpamanya waktu adalah uang. Satu prinsip yang kita tahu berlaku pada banyak kehidupan kita. Ada orang yang benar-benar mengejar uang, pokoknya uang, waktunya semua dihitung dengan uang dan sebagainya. Maka bela-belain tidak usah ke gereja nggak apa-apa, yang penting dapat uang gitu ya, dapat proyek begitu ya. Nggak usah melayani nggak apa-apa, yang penting dia kaya raya, punya banyak harta. Nah, itu pengaruh dunia yang mencetak kita. Kemudian kekuatan yang kedua yaitu masalah daging. Kecenderungan tubuh kita untuk kecenderungan melawan Allah. Pengaruh kedagingan tersebut menempatkan diri kita sebagai pusat alam semesta. Yang penting akunya loh. Yang penting diriku loh kan ya. Yang penting aku aman, yang penting aku dihargai, yang penting kekuasaan di tanganku. Maka pengaruh kedagingan tersebut berusaha kemudian memperbudak orang tersebut. Sehingga akhirnya orang itu bisa rela melakukan apa saja dalam hidupnya demi untuk memuaskan kedagingan dia. Apa ibu saudara sekalian, bukankah kita bisa melihat orang yang sering selingkuh, katanya bertobat, selingkuh lagi, bertobat, berzina lagi, bertobat, berzina lagi, bertobat dan sebagainya. Tapi ada orang yang akhirnya terus menerus melakukan hal tersebut karena pengaruh kedagingannya begitu kuat di dalam hidupnya. Dan kemudian yang ketiga adalah iblis, yang kemudian pengaruh spiritual yang kekuatannya jauh lebih besar dari para pemimpin yang menghancurkan banyak pemimpin selama ribuan tahun. Jadi iblis, si ular tua itu, punya sejarah pengalaman yang sangat kaya Bapak Ibu sekalian untuk menghancurkan kita, terutama para pemimpin, menghancurkan para majelis, menghancurkan para BP. Tujuannya itu, pokoknya diobok-obok semuanya. Ini yang terkadang kita tidak aware Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak David Powlison mengatakan ini musuh yang menargetkan Anda, menemukan, memakan, membutakan, mengikat, dan akhirnya melumat Anda. Begitu cara kerja si iblis itu, dia tidak pernah menyerah kemudian untuk menghancurkan hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Sanjaya mengatakan bahwa kerjasama harmonis dari ketiga kekuatan ini sungguh merupakan operasi yang sangat rumit, sulit dideteksi dan sangat mematikan. Jadi mereka ini kompak sekali saudara sekalian. Jadi mereka itu kompak sekali kemudian menghancurkan kita. Yang pada akhirnya membuat kita ini loh lebih
superior daripada yang lain. Kita ini merasa lebih berhak daripada orang lain. Dan kita ini lebih penting daripada orang lain. Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, kita merasa, wah saya ini kan status saya ini kok diperlakukan nggak baik. Kita merasa tersinggung begitu saudara sekalian. Nah inilah kekuatan Tritunggal Tidak Kudus yang kemudian mengobok-obok, yang mengikat orang-orang, semua orang, apalagi kalau belum kenal Kristus, maka itu akan mengikat dan memperbudak. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kemudian kamu itu hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Jadi Paulus sudah menggambarkan bahwa dulu sebelum kenal Kristus, kamu itu mati, kamu itu diperbudak oleh Tritunggal Tidak Kudus tersebut. Kemudian apa lagi? Ketika orang yang tanpa Kristus, maka dikatakan bahwa kita ini mati secara rohani, maka statusnya hanya menunggu murka Allah itu dijatuhkan kepada kita. Dan kita orang terkutuk dan siap-siap dimurkai oleh Allah. Itu Paulus ingatkan sekali lagi kepada jemaat di Efesus. Kenapa Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus? Paulus ingin jemaat Efesus kembali memahami tentang betapa Injil Kristus yang telah mengubah hidup mereka. Dan seharusnya mereka tidak lagi tetap hidup di dalam demikian. Pada waktu itu di Efesus itu ada sebuah kuil Artemis yang kuil besar, kuil kesuburan Bapak Ibu sekalian. Dulunya orang Efesus itu sering kali menyembah Dewi Artemis, itu dianggap Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran bagi kota tersebut. Dan tantangannya jemaat pada waktu itu pun ada yang kemudian yang ikut-ikutan juga begitu. Sudah jadi jemaat kemudian masih ikut menyembah Dewi Artemis itu. Masih kumpul dengan teman-temannya, akhirnya terbawa untuk menyembah tersebut. Dan di Efesus juga ada kekuatan sihir, kemudian yang praktek-praktek sihir yang juga sering kali digunakan. Dan bisa mempengaruhi jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan, dulu kamu sudah demikian, seharusnya sekarang tidak lagi berbagian dengan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu kemudian Paulus melanjutkan hal yang kedua, yaitu bersama Kristus. Kalau dulu tanpa Kristus kamu mati secara rohani, tetapi bersama Kristus kita ini hidup secara rohani. Memang perkataan tetapi Allah pada ayat 4 itu sangat menentukan bagaimana Allah tidak membiarkan kita itu tanpa Kristus dan kita itu mati secara rohani. Allah tidak membiarkan. Dia mengutus anaknya mati di salib, mati untuk menanggung dosa kita dan membangkitkan kita, menghidupkan kita. Dahulu mati, tetapi sekarang Allah menghidupkan kita. Dan pada ayat 8 dikatakan membangkitkan kita bersama Kristus. Paulus menekankan bahwa ingat akan hal ini sebagai orang percaya. Jemaat Efesus harus ingat, dulu kita itu mati tanpa Kristus, sekarang ini kita ini dihidupkan. Kita ini dibangkitkan bersama Kristus. Sama seperti ketika Lazarus dipanggil, Yesus panggil Lazarus, Lazarus keluar. Lazarus bangkit dan keluar. Yesus juga menemui Saulus dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka kemudian Saulus bertobat dan akhirnya Saulus menyadari bahwa dia dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kepada non-Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa melihat juga ada satu contoh yang dialami oleh pengkhotbah George Whitefield. Jadi George Whitefield ini adalah pengkhotbah yang sering mengkhotbahkan tentang Injil. Dia mengkhotbahkan tentang butuhnya kita ini dilahirkan, dibangkitkan. Karena ada Kristus yang begitu mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Yang akan membuat kita menjadi pribadi yang sangat berbeda. Jadi dia sering mengadakan KKR dari satu kota ke kota yang lain. Sampai satu kali dia mengadakan KKR, kemudian di akhir KKR itu ada seorang bapak yang datang, dia memakai altar, di kantongnya itu ada banyak batu-batu Bapak Ibu sekalian. Dan mengatakan, Bapak Pendeta, Bapak Pastor, saya datang ini, tahu nggak? Di kantong saya penuh dengan batu dan saya berencana untuk menghujamkan batu itu kepada engkau supaya engkau itu luka, kalau bisa engkau mati. Jadi dari awal datangnya itu bukan untuk ikut KKR dengan KKR, tetapi untuk membunuh si pengkhotbah ini, George Whitefield ini. Tetapi ketika dia mendengarkan pesan firman Tuhan tentang Injil itu,
Tentang Kristus yang menerima apa adanya, yang memperbarui hidup manusia, yang dulunya itu mati, kemudian dibangkitkan. Maka itu sangat menyentuh hatinya dan membuat hatinya menjadi remuk, membuat hatinya menjadi hancur. Dan dia datang, dia mau percaya kepada Kristus. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kuasa Injil itu akan membangkitkan orang yang begitu bejat, begitu jahat, kemudian dibalikkan, dihidupkan menjadi orang yang mengenal kebenaran dan hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi Bapak Ibu, bahwa bersama Kristus kita ini hidup secara rohani. Dan kalau kita katakan ayat 5 kita itu sebab oleh anugerah kamu diselamatkan. Diulangi lagi ayat 8 bahwa oleh sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kita pelajari ketika pengajaran Paulus tentang keselamatan kita gabungkan dengan surat-surat yang lain, kita mendapati bahwa Paulus itu mengajarkan begini, di masa lalu kamu diselamatkan, di masa sekarang ini kamu diselamatkan, di masa yang akan datang kamu diselamatkan. Terus bedanya apa? Di masa lalu kita diselamatkan dari penalty of sin, dari hukuman karena dosa, dari status kita dimurkai Allah, diselamatkan, diberikan status baru, dan kita tidak mendapatkan murka Allah. Makanya kita bisa ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus, kita ini betul mengaku dosa kita sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan, kita merasa dibebaskan begitu ya. Nah, itu di masa lalu ketika kita pertama kali percaya pada Kristus, kita diselamatkan dari penalty of sin, dari hukuman dosa. Dan di masa sekarang itu, kita diselamatkan dari the power of sin. Kita diselamatkan dari power of sin yang kemudian ia mencoba untuk terus menggoda kita untuk melakukan dosa, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya begini, mengapa ada orang Kristen yang kemudian korupsi, kemudian dia bertobat, dia tetap korupsi Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika dia tetap korupsi, terus menerus semakin lama semakin besar. Kalau ternyata dia itu didapati kemudian dituntut masuk penjara 5 tahun, 10 tahun. Kemudian anak istrinya tercerai-berai mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Anak istrinya malu ketika bersekolah, anak koruptor dan sebagainya. Nah, itu adalah the power of sin yang membuat akhirnya hidup orang itu menjadi kacau balau Bapak Ibu sekalian. Nah, pada masa sekarang kita bisa diselamatkan dari the power of sin kalau kita memandang kembali kepada salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa inilah cara kita untuk diperbaharui di dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Contoh lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita masih bisa sakit hati enggak? Masih bisa? Masih bisa jengkel? Masih bisa dendam enggak? Wah, dendam entar dulu Pak. Ada yang ngaku, ada yang enggak mengaku. Sakit hati dibiarin lama-lama, diulang-ulang, akhirnya dendam Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu saat ini di tengah-tengah kita ini ada orang yang kita dendam sekali. Jengkel sekali, dendam. No. Padahal kita ini udah ikut Tuhan sekian lama tapi masih dendamnya. Pertanyaannya, bagaimana kita diselamatkan dari efek dendam kita atau efek sakit hati kita? Kalau dibiarkan begitu lama akan menimbulkan kepahitan dalam diri kita. Akhirnya yang keluar di dalam hidup kita ini adalah kata-kata yang negatif, yang merendahkan orang, yang memaki orang gitu ya. Bagaimana itu bisa kita selesaikan? Pandang kembali kepada salib Kristus. Kenapa demikian? Karena di saliblah sebenarnya semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita telah diampuninya. Pertanyaannya, dosa kita yang diampuni itu begitu besar Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan dosa dengan perkataan satu orang yang begitu menyakitkan kita, besar mana? Ya besar dosa kita yang diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa dosa kita yang sangat besar diampuni oleh Tuhan, maka seyogyanya kita bisa mengampuni orang yang berdosa, yang bersalah kepada kita, yang menyakiti hati kita. Jadi kita kembali kepada Injil. Kita kembali mengingat akan salib Kristus. Dan itu akan menyelamatkan kita dari gangguan, dari hidup kita yang tidak tenang, yang kacau balau Bapak Ibu sekalian. Kalau masa sekarang ini kita bisa tersinggung enggak?
Ya bisa lah. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sakit hati, kalau kita jengkel, kalau kita tersinggung, kalau kita marah, cepat-cepat kita bertanya, mengapa saya tersinggung, saya sakit hati, saya jengkel, saya marah. Karena kalau kita bertanya mengapa saya mengalami itu, maka sesungguhnya di balik itu ada di dalam kondisi hati kita yang terganggu Bapak Ibu sekalian. Hati kita ini pusat segala sesuatu, apa yang kita cintai, apa yang kita hargai, apa yang kita banggakan, apa yang kita sandarkan begitu ya. Contohnya begini, Bapak Ibu sekalian, contoh saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, itu lama-lama saya memperhatikan adalah harga diri saya itu, pride saya itu menjadi yang utama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang mengkritik, saya terganggu, lama-lama saya lihat, kenapa saya terganggu ya? Iya, karena ini menyinggung pride saya. Menyinggung pride saya sebagai gembala sidang, status saya itu, saya anggap status yang tertinggi begitu ya di gereja. Dan itu menyinggung saya begitu. Nah, saya hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya berjuang dalam hal ini untuk mengatasi begini. Jadi akhirnya harus kembali kepada Kristus. Kenapa? Kepada salib Kristus, di mana di atas salib lah bahwa Kristus itu sudah menghargai kita sedemikian rupa. Udah memandang kita berharga sehingga dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari penghargaan, mengejar penghargaan dari orang lain saudara sekalian. Jangan lagi kita mengejar penghargaan dari orang lain. Karena kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Karena semua orang tidak akan bisa memberikan penghargaan yang sama. Ada orang yang menghargai, ada yang tidak menghargai, ada yang kurang menghargai, ada yang agak menghargai saudara sekalian. Jangan lagi mengejar penghargaan dari demikian. Ya. Itu tentang kita diselamatkan dari power of sin yang mempengaruhi hidup kita, yang bisa mengganggu hidup kita, kemudian bisa merusak hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dan di masa yang akan datang kita akan diselamatkan dari apa? Dari kehadiran dosa tersebut. Jadi ketika di surga nantinya tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi iblis. Maka semua tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah kita dengan Allah, dengan Yesus yang mengasihi kita. Maka dikatakan di surga nanti kita akan merasakan sukacita yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah inilah bahwa kita diselamatkan dari masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang ketiga kemudian dikatakan bahwa Allah itu melakukan dalam kedaulatannya memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Kristus di surga. Artinya kita memiliki kuasa, otoritas atas si jahat dan atas segala keinginan dosa kita. Kita bisa mengatakan tidak pada keinginan dosa kita. Aduh, saya pingin ya seperti tetangga itu ya, punya motor, wah Kawasaki Ninja yang bagus begitu. Wah, anak saya pang-pang, Didi, itu motornya bagus. Wah, dia lebih kenal daripada saya begitu ya. Wah, pingin mobil elektrik begitu. Wah, begitu. Nah, kalau keinginan terus kemudian dilihat-lihat, artinya keinginan akhirnya dibuahkan, wah ini uang gak cukup, kemudian cari gimana cara mendapatnya. Korupsi dikit-dikit enggak apa-apalah. Nah, akhirnya kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus ingat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dihidupkan bersama Kristus. Kita memiliki kuasa dan otoritas untuk mengatakan tidak pada dosa kita. Nah, kita harus aware Bapak Ibu sekalian. Yang namanya Tritunggal tidak kudus itu akan terus mempengaruhi kita. Akan bekerja untuk menghancurkan kita. Tetapi kita punya kuasa untuk bisa menolak. Untuk bisa mengatakan tidak. Beda ya, orang yang tidak tanpa Kristus, dia tidak bisa menolak, dia akan melakukan menuruti saja dan dia pikir itu benar. Kalau kita punya suatu sense bahwa ini tidak benar, ini dosa, maka saya tidak mau lakukan lagi. Yang ketiga, yang pertama itu kita tanpa Kristus, kita mati secara rohani. Yang kedua, kita ini bersama Kristus, kita hidup secara rohani. Yang ketiga, Injil mengubah hidup kita. Sehingga kita tahu dan bahwa ada tujuan ketika Tuhan itu membangkitkan kita, menyelamatkan kita. Yaitu untuk melakukan perbuatan baik baginya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah.
Paulus mengatakan karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Kita terima melalui iman percaya kita kepada Kristus. Sehingga kita itu bisa diselamatkan. Tetapi kita juga perlu memikirkan bahwa kita diselamatkan bukan untuk kemudian kita itu senang-senang aja di dunia ini ya. Menikmati senang-senang begitu ya, menikmati segala berkat Tuhan. Kemudian nanti sampai dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan masuk surga. Wah indahnya hidup ini. Enggak saudara sekalian. Enggak ada Alkitab mengatakan bahwa kita ini diselamatkan untuk bisa menikmati hidup kita di dunia ini. Enggak ada Alkitab mengatakan demikian. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus. Kita kembali sedikit tentang John Calvin mengatakan bahwa it is faith alone that justifies, but faith that justifies can never be alone. Bapak Reformator kita mengatakan iman itu yang bisa membenarkan kita, tetapi iman yang membenarkan tidak akan pernah berdiri sendiri. Kita menyadari bahwa ya saya ini sudah beriman pada Tuhan Yesus. Saya ini dibenarkan, saya ini diselamatkan, saya ini dihidupkan kembali. Betul, tetapi iman itu tidak pernah diri sendiri. Dia harus dinyatakan lewat suatu aksi atau perbuatan. Nah makanya di dalam ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini dibentuk ulang. Jadi artinya dibentuk ulang dan dibangkitkan Bapak Ibu sekalian. Dulunya mati dibangkitkan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada pekerjaan baik Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan baik itu yang mana ya Pak ya? Ya pekerjaan baik kalau kasih pengamen di jalan ya kan baik tuh Pak begitu ya. Nah coba kita lihat pekerjaan baik lawan katanya pekerjaan jahat, evil works. Pekerjaan jahat ya Pak saya kan tidak begitu, tidak korupsi, tidak zina, tidak selingkuh ya. Saya ini melayani Tuhan di gereja Pak. Saya ini kasih persembahan di gereja, itu kan pekerjaan baik Pak. Entar dulu Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan yang baik itu yang Allah persiapkan. Kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi bagaimana kita mengenal bahwa ini pekerjaan baik yang Tuhan sediakan apabila ketika orang melihat perbuatan baik kita itu yang dimuliakan adalah Bapa di surga. Tetapi kalau yang dimuliakan itu adalah diri kita, jangan-jangan kita berbuat baik itu supaya orang puji-puji kita. Supaya orang bangga-banggakan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau pelayanan di gereja itu pekerjaan baik enggak Bapak Ibu sekalian? Belum tentu. Kenapa demikian? Kalau kita melayani Tuhan di gereja supaya kemudian dipandang orang begitu ya, itu yang enggak baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melayani di gereja dengan catatan kemudian kita membangun kingdom gitu ya. Ada kerajaan-kerajaannya kita bangun dalam pelayanan. Wah, sehingga orang tuh begitu antusias, begitu respeknya dengan kita. Kemudian menghargai kita. Tetapi di sisi lain kemudian merendahkan orang lain. Gak menghargai orang lain. Itu gak benar Bapak Ibu sekalian. Itu bukan pekerjaan baik yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Jadi kriterianya adalah apakah itu memuliakan Allah atau enggak. Kalau itu memuliakan kita, itu bukan pekerjaan baik. Dan jangan kita mengambil kreditnya melalui apa yang kita lakukan termasuk hal-hal yang rohani sekalipun. Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita tanya Allah menciptakan kita supaya kita itu memuliakan Dia begitu. Supaya kita berbuat baik supaya dimuliakan Allah. Kok Allah boleh ya menuntut Dia dimuliakan melalui apa yang kita lakukan? J.I. Packer mengatakan ya boleh-boleh saja karena Dia adalah Allah pencipta kita. Yang tidak boleh itu kita kemudian yang melakukan perbuatan baik kemudian mengharapkan pujian dan kemuliaan itu pada diri kita. Dan kita menganggap bahwa Allah tidak boleh mendapatkan kemuliaan tersebut. Karena itu adalah sesuatu yang bertolak belakang yang menentang Allah. Suatu perbuatan yang menentang Allah.
Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu marilah kita mengingat kembali tentang tujuan Allah menyelamatkan kita. Injil berbicara kabar baik, kita itu yang mati tanpa Kristus, mati rohani. Kabar baiknya adalah dibangkitkan, hidup bersama Kristus. Tapi dengan suatu tujuan, kita melakukan pekerjaan baik dengan syarat atau dengan kriterianya adalah pekerjaan baik itu adalah memuliakan Bapa di surga. Oleh karena itu mari kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang saya bisa lakukan pekerjaan baik yang memuliakan Bapa di surga. Gak usah yang jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, gak usah ke negara lain, gak usah jauh-jauh. Lingkungan kita aja, gereja kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja kita banyak jemaat kita dengan segala pergumulan yang ada. Terkadang kalau kami hamba Tuhan kunjungan begitu dengarkan begitu ya, ada jemaat-jemaat yang secara spesifik menceritakan ya, tetapi berharap jangan menceritakan kepada yang lain begitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini kalau mau buat program harus bicarakan begitu dengan banyak orang. Nah, jemaat ini nggak mau begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita, ayo kita berbagian. Kita bisa aktif, misalnya kita datang ke gereja, kita lihat, wih ini jemaat kita ini kok saya belum kenal ya. Kok mukanya hari ini kok sendu ya. Mukanya kok galau sekali ya. Nah kita datangin, tanya-tanya kenapa ya begitu. Apa yang bisa kita lakukan begitu. Kalau lewat perkataan kita yang bisa memberi semangat dia. Dan menghidupkan kembali pengharapan dia. Inilah pekerjaan Allah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita mengerjakan pekerjaan baik yang Allah sediakan. Kemudian kalau kita mengatakan, wah kali ini ada berkat lebih nih, saya terima ya. Tetapi saya mau salurkan kemana ya, saya ini bingung. Nah Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi, bisa memberikan persembahan di gereja. Ataupun kalau saudara ingin memberikan khususnya kepada anak sekolah. Nah Bapak Ibu bisa mencari informasi di sekolah atau menghubungi hamba Tuhan. Terkadang kami kalau hamba Tuhan mengunjungi jemaat itu ada hal-hal yang sensitif yang terkadang nggak bisa kita bawa dalam rapat detail Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Dan kita bingung juga mencari solusinya karena SDM kami terbatas Bapak Ibu sekalian. Nah kalau ada Bapak Ibu kemudian yang bingung boleh hubungi kami hamba Tuhan dan kami akan mencoba menyalurkannya kepada jemaat yang membutuhkan. Yang pertama persembahan lewat gereja. Yang kedua kalau saudara ingin terlibat lebih spesifik silakan menghubungi hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah kita belajar pada hari ini bahwa Injil mengubah kehidupan kita. Yang dulunya kita mati tanpa Kristus. Tetapi kemudian kita ini dibangkitkan hidup bersama Kristus. Untuk melakukan suatu perbuatan baik, pekerjaan baik. Yang memuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita masuk di dalam doa, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami terus berkaca dengan firman Tuhan. Bagaimana kami menjalani hidup kami, bagaimana kami melakukan pelayanan kami, bagaimana kami melakukan perbuatan baik yang kami pandang baik sebelumnya. Tetapi marilah ya Tuhan, dengan pengertian yang ada kami boleh mengintrospeksi diri kami. Kami kembali diingatkan akan anugerah yang sangat besar yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui karya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya sakramen perjamuan kudus juga menjadi sarana anugerah untuk boleh memulihkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup sejalan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.